Salam sejahtera kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Pemberitaan firman kali ini mengangkat tema di medan pertempuran rohani. Bacaan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 12. Saudara kekasih dalam Kristus, peperangan belum selesai di Ukraina. Sudah muncul peperangan baru di mana kaum bersenjata Hamas menyerang dan memasuki wilayah Israel di perbatasan Gaza. Dan tentu saja angkatan bersenjata Israel membalas dengan tidak kalah hebatnya. Sehingga terjadi suatu peperangan. Pertanyaannya, sampai kapan peperangan ini akan berakhir? Tidak seorang pun dapat menjawabnya. Kita berdoa saja semoga semua peperangan dimanapun juga cepat selesai damai. Menengok ke belakang, maka perang telah ada sejak masa lampau dan mewarnai perjalanan manusia dari abad ke abad. Jenderal terkenal asal Prusia, Karl von Clausewitz, bahkan menyebut perang adalah diplomasi dalam bentuk lain. Faktanya, ada sejumlah perang yang telah terjadi selama beberapa dekade atau beberapa abad, di mana kisahnya dapat dibaca dari World Atlas yang bahkan mencatat ada peperangan sampai 681, yaitu perang Romawi Persia terjadi antara kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia sejak 54 sebelum Masehi. Kedua belah pihak mengalami beberapa kemenangan dan kekalahan, memperoleh dan kehilangan wilayah selama 681 tahun. Terlepas dari itu, meski telah berhadapan dalam berbagai pertempuran, perbatasan antara kedua kerajaan sebagian besar tetap tidak berubah. Catatan di atas bukan merupakan mencari pembenaran adanya perang, tapi hendak menunjukkan fakta bahwa dunia kita yang sudah jatuh dalam dosa belum dapat membebaskan diri dari peperangan karena dosa manusia dan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan lain-lain. Terjadilah peperangan. Selain dari kita, Anda dan saya berada jauh dari medan peperangan, tetapi ditinjau dari sudut Alkitab, kita sedang berada dalam medan peperangan rohani. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya harus mandiri untuk menghadapi peperangan rohani. Peperangan ini bukanlah melawan manusia, tetapi melawan kekuatan gelap yang ada di dunia ini. Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi peperangan ini. Perlengkapan senjata Allah terdiri dari kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah. Dan memakai perlengkapan senjata Allah, kita dapat mengalahkan kuasa gelap dan memenangkan peperangan rohani. Secara fisik kita tidak berperang, tetapi kita khususnya dalam suatu medan peperangan yang lain. Peperangan di bidang ekonomi, dalam mencari nafkah, antara lain memerangi kelicikan dan cara-cara jahat atau cara yang menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya memerangi praktek korupsi untuk memperkaya diri. Kalau di masyarakat korupsi sudah menjadi mode, maka kita sebagai orang Kristen harus memeranginya. Jangan ikut-ikutan korupsi, dan lebih aktif lagi ikut terlibat dalam gerakan bersama dan kekuatan masyarakat untuk cara jahat dalam mencari nafkah dan memperkaya diri secara melanggar hukum. Di sini perlukan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati peperangan melawan kejahatan.
di bidang pekerjaan, di bidang perekonomian, peperangan melawan korupsi. Kehidupan ini yang dimaksud adalah peperangan di bidang moral dan etika. Mari kita jelaskan dulu apa yang dimaksud. Moral mengajarkan apa yang benar, sedangkan etika melakukan yang benar. Moral mengajarkan bagaimana yang benar. Moral mengajarkan bagaimana seharusnya hidup, sedangkan etika berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan moral. Moral menyediakan rel kehidupan, sedangkan etika berjalan dalam rel pedoman kehidupan. Sedangkan etika mengikuti pedoman itu. Moral sumber acuannya adalah ajaran agama dan kitab suci. Dan juga acuannya adalah adat masyarakat dan pikiran manusia. Mengapa kita sebutkan ada peperangan dalam bidang moral? Kita sebutkan ada peperangan dalam bidang moral dan etika. Tidak lain karena apa yang disebut baik zaman dulu bisa menjadi tidak baik pada zaman ini. Demikian juga sebaliknya. Zaman dulu tidak baik, sekarang dipandang sebagai sesuatu yang baik. Contoh mudahnya, zaman dulu perbuatan hubungan sejenis oleh ilmu jiwa dianggap sebagai suatu penyakit dan kelainan. Bertolak dari sana, maka kelainan ini diupayakan kesembuhannya sehingga orang tersebut menyukai lawan jenisnya. Zaman modern, ilmu jiwa berubah pandangannya. Orang yang suka hubungan sejenis dianggap sebagai sesuatu yang normal. Mereka dikatakan hanya mempunyai orientasi seks yang berbeda. Jadi tidak perlu ada pengobatan untuk mengubah orang tersebut. Inilah juga merupakan pandangan pada umumnya. Bagaimana sekarang pandangan Kristen? Pengertian lama menilai perbuatan hubungan sejenis sebagai dosa karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ketertarikan yang ada adalah ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, dan diatur hubungan mereka tahan. Bagaimana pemahaman masa kini? Paling tidak dalam hal ini golongan Kristen terbagi dalam dua golongan. Golongan Kristen pertama yang mempertahankan tafsiran lama bahwa hubungan sejenis tidak diperkenankan karena berlawanan dengan kehendak Tuhan, dan itu merupakan perbuatan dosa. Golongan Kristen kedua berdasarkan Alkitab yang sama memberi tafsiran lain dengan mengatakan karena itu kelainan orientasi seksual, maka hubungan sejenis dapat diterima atas nama kasih. Di kekristenan di Indonesia terbantu dengan adat ketimuran dan agama mayoritas, maka umumnya masih mempertahankan pendapat bahwa hubungan sejenis merupakan perbuatan terlarang. Peperangan lain yang kita hadapi masa kini adalah peperangan di bidang media sosial, khususnya melawan kebohongan. Tugas kita di sini adalah peperangan melawan berita bohong atau hoax. Tugas kita dalam peperangan ini adalah dengan membuang segala berita hoax yang membuat masyarakat gelisah, membuat membenci. Buang juga berita hoax yang membuat berita-berita negatif secara politis yang mengadu domba. Peperangan saat ini berada di media sosial. Kita perangi segala berita bohong, berita kebencian, dan berita-berita negatif lainnya dengan berhenti menyebarluaskannya. Sebagai gantinya, mari kita sebarkan berita-berita yang benar, yang membawa kesejukan, serta memperkuat kesatuan bangsa. Terlebih, jangan pula memperkabarkan kabar baik bahwa ada keselamatan dalam Yesus dan ada pengharapan masa depan dalam langit baru dan bumi baru. Karena kita semua berada dalam medan peperangan rohani, maka kita senantiasa harus berjaga-jaga dan jangan lengah. Kita harus memperlengkapi diri dengan seperangkat senjata Allah seperti ditulis di Efesus 6 ayat 13-18. Musuh berupa kejahatan, penipuan, kebencian, pembohongan publik, dan rumor segera harus kita perangi. Kita harus segera bertindak sendiri dan memobilisasi kekuatan masyarakat.
Pertanyaan sekarang, apakah Anda sudah lelah dalam peperangan ini? Jangan menyerah. Cari kekuatan baru dalam Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Cari kekuatan baru melalui doa-doa yang personal untuk menimba kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan Yesus. Kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus. Biarlah kita rela dan derita bagi Kristus. Dalam peperangan ini biarlah Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan kita. Ikuti segenap petunjuk-Nya. Kalahkan kuasa si jahat dan kuasa Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih. Engkau telah mengutus Roh Kudus agar dengan pertolongan dan kuat kuasa-Nya kami boleh menjadi prajurit Kristus yang setia dalam melaksanakan tugas peperangan melawan si jahat. Ketika kami menang, beri kami kerendahan hati dan mengembalikan pujian kepadamu. Ketika mengalami kekalahan, jangan biarkan kami menjadi putus asa dan putus usaha. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri pertolongan-Mu, beri kesembuhan kepada yang sakit, dan beri kemenangan kepada mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami, karena kami minta dan mohonnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.